dimana kondisinya pada saat itu terang bulan. Tiba-tiba Pendi melihat cahaya nih dari ujung sawah atau dari kejauhan sawah. Cahaya yang makin lama makin mendekat ke arah Pendi. Tapi itu adalah sebuah obor. Langsung ngerasa itu paling orang yang nyari ikan. Nyari ikan? Lah kan ini sawahnya aja kering habis dipanen. Memang kelihatan Pendi kayak ada yang megang gitu kan obornya. Cuman nggak begitu jelas yang megang tuh apa dan siapa gitu kan. Tiba-tiba obornya berbalik arah. Menjauh dan lama-lama menghilang. Lu tau nggak kira-kira nih ya, tadi gue ngeliat obor jalan dari kejauhan. Jadi awalnya jauh, lama-lama mendekat, terus habis mendekat, terus tiba-tiba menjauh lagi, terus hilang. Namanya setan obor. Yang gue denger sih dari kabar yang beredar, kalau setan obor ini memang biasa menampakkan diri itu setelah musim panen. Makanya gue jarang keluar malam-malam setelah musim panen. Terus katanya juga, kalau kita papasan ketemu dengan setan obor, itu kita bisa kenapa-napa. Makanya, lain kali lu kalau ketemu setan itu, jangan sampai papasan. Kabur aja langsung. Si Hendry ngelihat cahaya yang sama dari ujung sawah yang sama. Seperti yang Pendi lihat sebelumnya. Jadi mereka kedua-duanya saling melihat cahaya dari ujung sawah. Mati setan obor gitu kan, kata si Hendry. Nah, ngedengar gerasak gerusuk dari arah sawah, dilihat lagi ke arah sawah. Ternyata pas dia yang dilihat adalah si Pendi. Lari Pen! Hendry cuma teriak kayak gitu kan. Ke pintu yang menuju ke sawah, dia buka pintu tersebut. Nah, dia ngelihat si Pendi lagi lari tuh, jumpalitan ya kan. Jumpalitan tuh dia jatuh, kemudian bangun lagi, jatuh sambil merangkak, bangun lagi. Jadi jatuhnya Pendi tuh bukan jatuh yang gedebuk. Hendry cuma teriak, lari Pen, lari. Nah, si Pendi ngerasa kayak di belakang itu kayak diikutin gitu kan sama setan obor. Lari Pen, lari, makin deket tuh, kata si Hendry. Si setan obor ini kurang lebih 100 meteran tuh dari belakang asrama. Akhirnya si Pendi sama si Hendry ngeliat tuh sama-sama bareng-bareng ke setan obor kan. Tapi setan obor kemudian balik arah, lama-lama menjauh dan menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Amin. Kembali lagi di channel sebelumnya gue cerita tentang pengalaman Pendi yang ketemu setan genderuwo pada saat dia balik dari beli rokok. Di situ kondisinya dia sendirian ketemu setan genderuwo, tapi setelahnya dia ngajak temennya yang namanya Hendry buat ketemu setan yang berbadan besar dan berbulu lebat itu, atau genderuwo. Selanjutnya, gue mau cerita tentang pengalaman Pendi yang ketemu dengan setan obor atau setan suluh. Di mana setan obor atau setan suluh ini pada saat zaman sekarang ini tuh keberadaannya bisa dibilang sudah jarang terlihat atau bisa dibilang langka. Tapi si Pendi ini sempat ketemu dengan setan obor atau setan suluh ini. Nah, buat kalian yang pernah ketemu dengan setan obor atau setan suluh di zaman sekarang, boleh komen di bawah dan ceritakan pengalaman kalian. Pada video sebelumnya, gue sempat cerita sedikit tentang gimana penampakan dari setan suluh ini dan kapan si setan suluh atau setan obor ini menampakkan diri. Setan obor atau setan suluh ini biasa menampakkan diri di sawah dan munculnya atau menampakkan dirinya itu ketika musim panen tiba. Dan setelah sawah dipanen, barulah pada malam harinya si setan suluh ini atau setan obor ini muncul. Nah, biasanya munculnya itu dari hulu ke hilir, kemudian dari hilir ke hulu, kemudian setelah itu menghilang. Gimana kisah Pendi ketemu setan obor atau setan suluh? Begini ceritanya. Kejadiannya itu
sekitar seminggu setelah Pendi ketemu dengan si genderuwo itu. Jadi pada hari Sabtu malam minggu, setelah jenuh atau lelah mengerjakan PR dari sekolahnya, dia keluar kamar. Dia keluar kamar, rencana mau ke kamarnya si Henry buat sekedar ngobrol sama si Henry. Nah, pas nyampe di kamarnya si Henry, ternyata si Henry juga lagi ngerjain tugas dari sekolahnya. Kebetulan si Pendi sama si Henry ini tuh satu sekolah, cuman si Henry itu adalah kakak tingkat dari si Pendi. Nah, di asrama juga gitu, si Henry kakak tingkat dari si Pendi. Karena Pendi nggak mau ganggu Henry yang sedang mengerjakan tugas, akhirnya si Pendi itu keluar lagi dari kamarnya si Henry. Nah, kondisinya Henry mengerjakan tugas pada hari itu karena hari Minggunya si Henry mau pergi. Supaya pada saat Henry pergi tidak memikirkan tugas sekolahnya, maka si Henry mau menyelesaikan tugasnya pada malam itu juga. Setelah keluar dari kamarnya si Henry, Pendi jalan tuh dari ujung asrama ke ujung lagi. Jadi si Pendi jalan dari ujung ke ujung. Nah, pada saat dia jalan, dia ngerasa kok asrama malam ini tuh sepi banget gitu kan. Kemudian kamar juga pintunya pada ditutup. Kalau pada hari itu tuh banyak penghuni asrama yang pulang. Nah, yang sisa di situ adalah penghuni asrama yang tidak pulang. Kenapa tidak pulang? Karena penghuni tersebut adalah jauh dari luar kota, bukan dari kota tersebut yang beda kecamatan atau beda kabupaten. Nah, yang pulang tuh cuma beda kecamatan atau beda kabupaten, makanya mereka pada pulang. Nah, yang dari luar kota pada saat itu kondisinya tidak pulang memang, tapi mereka sedang pergi keluar. Tinggal sisa beberapa orang, termasuk Pendi dan Henry. Nah, sementara Pendi akrabnya itu cuma nama Henry, makanya pada saat Pendi jenuh, Pendi mau ke kamarnya si Henry buat ngobrol. Karena Henry tidak bisa diajak ngobrol, akhirnya Pendi memutuskan untuk naik ke kamar mandi buat sekedar santai sambil memandangin sawah. Nah, posisi kamar mandinya tuh ada di belakang asrama gitu. Nempel sama tembok pembatas asrama dan sawah. Jadi kan yang sempat gue ceritain sebelumnya bahwa asramanya Pendi itu belakangnya sawah gitu kan. Kamar mandinya tuh nempel sama tembok pembatas itu. Kemudian untuk naik ke atas kamar mandinya, si Pendi harus naik terlebih dahulu ke tembok pembatas. Dari tembok pembatas baru naik ke atas kamar mandi. Nah, atas kamar mandinya itu bukan kayak genteng gitu, tapi kayak coran yang bisa didudukin atau bisa ditidurin. Memang biasanya Pendi tuh suka tidur juga di atas kamar mandi. Yang paling sering tuh ketika subuh. Jadi ketika bangun subuh, Pendi biasanya naik ke atas kamar mandi buat lanjut tidur lagi gitu. Nah, untuk naik ke atas tembok pembatas asrama dengan sawah, si Pendi harus naik meja dulu, naik tembok pembatas, habis itu baru naik kamar mandi. Setelah sampai di atas kamar mandi, mulailah tuh Pendi duduk santai sambil ngebakar rokoknya, sambil juga ngeliatin sawah, dimana kondisinya pada saat itu terang bulan. Pas lagi enak-enaknya santai sambil ngisep rokok, tiba-tiba Pendi melihat cahaya nih dari ujung sawah atau dari kejauhan sawah. Cahaya yang makin lama makin mendekat ke arah Pendi gitu kan. Pendi cuma mikir, paling kunang-kunang pada malam itu. Tapi setelah cahaya itu makin lama makin mendekat dan Pendi makin lama makin memperhatikan cahaya tersebut, ternyata itu bukanlah sebuah kunang-kunang, tapi itu adalah sebuah obor. Pendi langsung mikir, paling orang nyari ikan malam-malam. Emang biasanya tuh di sawah banyak yang nyari ikan malam-malam. Dan memang kadang menggunakan obor atau petromak gitu. Nah, makanya ketika ngelihat obor, si Pendi langsung ngerasa itu paling orang yang nyari ikan. Tapi jeda sekitar 15 detik, Pendi baru sadar, nyari ikan. Lah kan ini sawahnya aja kering habis dipanen. Mau nyari ikan di mana gitu kan. Pendi perhatiin lagi tuh akhirnya si obor tersebut gitu. Memang kelihatan Pendi kayak ada yang megang gitu kan obornya. Cuman nggak begitu jelas yang megang tuh apa dan siapa gitu kan. Nah, setelah kurang lebih 100 meteran dari jarak Pendi ke obor tersebut, tiba-tiba obornya berbalik arah. Menjauh dan lama-lama menghilang.
Sebelumnya kan mendekat gitu kan. Kemudian berbalik arah, menjauh, dan lama-lama hilang. Pendi bingung, apa ya tuh kira-kira? Kalau orang nyari ikan, bukan. Ah udahlah, masa bodoh. Akhirnya Pendi tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dia tiduran tuh. Setelah rokoknya habis, dia tiduran di atas kamar mandi. Nggak lama dia tiduran sambil mikir kira-kira itu apa, Henry keluar. Waktu itu sekitar pukul jam 11 malam. Henry keluar manggil si Pendi. Pen, di atas ya? Iya Ri, sini naik. Naiklah akhirnya si Henry ini karena tugasnya udah selesai, akhirnya dia naik buat nemuin si Pendi. Bagi rokok Pen, kata si Henry. Itu ambil aja. Akhirnya si Henry ngerokok lah bareng sama si Pendi. Lagi sedang asiknya ngerokok, tiba-tiba si Pendi nanya ke si Henry, Ri, lu tau nggak kira-kira nih ya, tadi gue ngeliat obor jalan dari kejauhan. Jadi awalnya jauh, lama-lama mendekat, terus habis mendekat, terus tiba-tiba menjauh lagi, terus hilang. Kira-kira apa ya itu ya Ria? Mendengar cerita dari si Pendi, si Henry kaget, refleks langsung ngadep mukanya ke si Pendi. Pendi yang ngelihat kebingungan dari si Henry, langsung nanya tuh, ngapain lu? Kata si Pendi, seriusan lu ngeliat itu? Iya, barusan banget sebelum lu dateng nih, sebelum lu manggil. Diceritain lah akhirnya si Pendi sama si Henry, itu namanya setan obor. Yang gue denger sih dari kabar yang beredar, kalau setan obor ini memang biasa menampakkan diri itu setelah musim panen. Makanya gue jarang keluar malam-malam setelah musim panen, gitu kan. Terus katanya juga, kalau kita papasan ketemu dengan setan obor, itu kita bisa kenapa-napa. Makanya lain kali lu kalau ketemu setan itu jangan sampai papasan, kabur aja langsung. Nah, si Pendi ngerasa bingung, emang kenapa kalau papasan? Pokoknya jangan sampai papasan, kata si Henry. Nanti lu bisa kenapa-napa. Ah masa sih? Kalau dibilanginnya ngeyel. Iya, Pendi akhirnya cuman menjawab iya aja kan ke si Henry. Biar si Henry tidak ngedumel lah kasar atau tidak marah-marah lebih lanjut ke si Pendi. Nah, selesai mereka ngobrol, waktu pada saat itu sekitar pukul jam 12, akhirnya mereka turun berdua. Karena besok paginya juga pagi-pagi si Henry mau pergi gitu kan. Kita turun, masuk kamar masing-masing, si Pendi istirahat, si Henry juga istirahat. Nah, bangunlah nih si Henry sama si Pendi subuh-subuh buat sholat subuh ceritanya, ya kan. Nah, si Henry kondisinya pada saat itu udah rapih nih. Si Pendi sebelumnya belum tahu, karena pas pada saat di atas kamar mandi nggak diceritain sama si Henry kalau si Henry hari itu mau pergi. Pas ketemu, si Pendi nanya ke Henry, lu mau kemana Ri? Udah rapi banget. Gue balik dulu bentar ya. Nanti gue balik lagi ke sini. Balik? Iya, ada urusan bentar. Tapi balik sini jangan lama-lama, kata Pendi. Gue sendirian nih. Iya, nggak lama kok. Nah, akhirnya setelah sholat subuh, si Henry balik ke rumahnya. Si Pendi balik ke kamarnya buat lanjut tidur. Bangun-bangun siang tuh si Pendi. Buat sholat johor sama makan siang. Selesai sholat johor, makan siang. Kemudian di sore harinya, si Pendi jalan-jalan tuh ke sawah. Gitu kan. Karena memang kondisinya sawah juga udah kering gitu kan. Udah sisa-sisa tumpukan jerami lah di atas sawah. Pendi jalan-jalan ke sawah. Nah, Pendi menuju sungai irigasi yang ada di ujung sawah, di mana di sungai tersebut ada 2 pohon besar di kanan kirinya. Pendi ke sana sambil ngerokok di sawah sore-sore dan menikmati kondisi aliran sungai pada saat itu, gitu kan. Asik juga sore-sore di sini ya. Kayaknya malam juga asik nih, kata si Pendi tuh. Ntar malam ajakin si Henry ke sini, siapa tahu mau, gitu kan. Baliklah Pendi ke asrama buat mandi, kemudian sholat maghrib. Jam 9 malam si Henry ditunggu sama si Pendi, nggak datang-datang tuh. Sampailah akhirnya jam 10 gitu kan. Karena ngerasa bosen di kamar sendirian, si Pendi, akhirnya Pendi keluar menuju ke belakang asrama. Dia buka pintu di belakang asrama, kemudian dia ke sawah. Gitu, karena rencananya dia memang mau malam-malam tuh mau ke sungai yang ada di ujung sawah, yang sorenya dia ke situ. Dan kondisinya juga terang bulan pada saat itu, masih terang bulan. Dia jalan, pas di tengah-tengah, udah kurang lebih 200 meteran dari sungai, dia berhenti tuh.
Dia berhenti, dia ngelihat ke arah 2 pohon yang besar, terus dia bilang, kok serem ya, kata dia gitu kan. Ah, nggak jadi ah. Akhirnya si Pendi mengurungkan niatnya untuk ke sungai tersebut. Balik lagi tuh dia, balik lagi ke arah asrama. Akhirnya dia berhenti di tumpukan jerami sekitar 150 meteran lah dari asramanya, gitu kan. Dia berhenti di situ, kemudian dia merebahkan dirinya di atas jerami sambil dia memandangi bulan karena kondisinya cerah tuh, cerah banget gitu pada malam hari itu. Jam 11 malam, si Henry sampai nih di asrama. Pas sampai, si Henry langsung ke kamar si Pendi karena si Henry bawa makanan gitu kan buat ngasih si Pendi. Pas masuk ke kamar si Pendi, kok nggak ada orangnya, kemana nih orang? Kata si Henry tuh. Dia keluar lagi tuh dari kamar Pendi. Ah, paling di atas kamar mandi, kata si Henry. Panggillah si Pendi tuh sama si Henry kan. Pen, nggak nyaut-nyaut gitu kan. Pendi, nggak nyaut-nyaut nih orang. Tidur kali ya gitu. Akhirnya si Henry naik tuh ke atas kamar mandi. Pas udah sampai di atas, lah nggak ada nih orang. Kemana nih orang malam-malam gitu kan. Udah dong, akhirnya karena ngelihat sawah yang lumayan cerah pada saat itu kondisinya, akhirnya si Henry duduk sebentar tuh di atas kamar mandi. Duduk, bakar rokok, ya kan, duduk santai bakar rokok sambil nungguin si Pendi balik. Nah, tapi kondisinya si Henry tuh nggak tahu kalau misalnya si Pendi ada di tengah sawah. Kurang kerjaan nih orang. Nggak bener, malam-malam di tengah sawah. Pas lagi santai asiknya ngerokok, tiba-tiba si Henry mengalami kejadian yang dialami oleh Pendi sebelumnya. Si Henry ngelihat cahaya yang sama dari ujung sawah yang sama, seperti yang Pendi lihat sebelumnya. Nah, sementara Pendi yang ada di bawah, yang ada di tengah sawah, juga melihat apa yang Henry lihat. Jadi mereka kedua-duanya saling melihat cahaya dari ujung sawah. Nah, si Pendi di bawah, nah, dia muncul lagi kata si Pendi dari bawah ya kan. Kemudian si Henry yang di atas kamar mandi bingung, apaan tuh gitu kan. Ditungguin, tapi makin lama makin mendekat gitu kan. Jadi kedua-duanya antara Pendi dan Henry itu melihat cahaya yang sama gitu kan. Cuman bedanya kalau si Henry dari atas kamar mandi, si Pendi dari tengah sawah. Kalau si Henry bingung, si Pendi nungguin kondisinya. Pas nggak lama makin dekat, si Henry sadar kalau itu adalah obor. Mati setan obor gitu kan, kata si Henry. Nah, si Pendi yang penasaran di bawah ngeliat gitu kan. Ngeliat, nungguin, pas udah jarak kurang lebih 50 meteran antara Pendi dan setan obor. Pendi penasaran tuh, bentuknya kayak gimana sih gitu kan. Pas dilihat, ternyata bentuk dari setan obor itu kayak siluet hitam gitu, siluet hitam tapi sambil megang obor. Menyatu dengan malam tapi berbentuk seperti orang gitu kan, kayak siluet. Nah, Henry yang pada saat itu tahu kalau itu adalah setan obor, siap-siap mau langsung turun kan. Nah, si Pendi yang di bawah, pas udah jarak antara Pendi dan setan obor sekitar 50 meter, si Pendi keinget sama omongannya si Henry. Kalau ketemu setan obor, jangan sampai papasan, nanti lu bisa kenapa-napa, kata si Henry tuh. Nginget hal itu, Pendi bangun, langsung lari tuh ke arah asrama. Nah, si Henry yang mau turun dari atas kamar mandi, ngedenger gerasak gerusuk dari arah sawah, dia lihat lagi ke arah sawah. Ternyata pas dia dilihat adalah si Pendi. Lari, Pen! Henry cuma teriak kayak gitu kan. Kemudian si Henry buru-buru turun, langsung ke pintu yang menuju ke sawah. Dia buka pintu tersebut. Nah, dia ngelihat si Pendi lagi lari tuh, jumpalitan ya kan. Jumpalitan tuh dia jatuh, kemudian bangun lagi, jatuh sambil merangkak, bangun lagi. Jadi jatuhnya Pendi tuh bukan jatuh yang gedebuk, terus langsung bangun lari, bukan, tapi dia jatuh. Nah, pas jatuh dia mau nggak langsung bangun, tapi sambil merangkak lari gitu kan. Merangkak lari terus berdiri gitu kan, lari Pen lari. Si Henry cuma teriak lari Pen lari. Nah, si Pendi ngerasa kayak di belakang itu kayak diikutin gitu kan sama setan obor. Lari Pen lari, makin deket tuh, kata si Henry. Larilah dia, pas udah sekitar
100 meteran dari asrama, dari belakang asrama, si Pendi nyampe tuh ke pintu belakang asrama kan. Nah, si setan obor ini kurang lebih 100 meteran tuh dari belakang asrama. Akhirnya si Pendi sama si Henry ngeliat tuh sama-sama bareng-bareng ke setan obor kan. Tapi setan obor kemudian balik arah, lama-lama menjauh dan menghilang. Marah-marah lah tuh di situ si Henry sama si Pendi. Ngapain sih lu ngaco banget malam-malam ke sawah? Habis gue bete banget di asrama nungguin lu nggak balik-balik. Ya udah gue ke sawah aja. Tadinya gue mau ajak lu ke sawah, Nono, ke sungai yang ada di ujung sono, yang ada pohon besar ya. Gila lu nggak mau gua, kata si Henry kan. Itu tuh setan obor, kata si Henry. Oh itu setan obor. Iya itu setan obor. Untung lu nggak kenapa-napa, nggak papasan gitu kan, kata si Henry nih. Terus sambil marah-marah ke si Pendi, sambil ngedumel si Pendi, tapi si Henry kepo. Tapi lu ngeliat gak bentuknya kayak gimana, kata si Henry. Lihat gua, kata si Pendi. Gimana bentuknya? Bentuknya cuman kayak siluet hitam gitu, tapi berbentuk orang lagi megang obor. Seriusan lu? Iya. Lah emang lu belum pernah ketemu? Ri, kata si Pendi. Lo man, ini baru pertama kali gua ketemu. Gara-gara lu aja nih gue jadi ketemu. Sebelumnya mah, kalau musim panen kayak gini, gue gak berani keluar, apalagi yang namanya ke sawah. Karena gue denger cerita yang enggak tentang setan obor itu. Oh, jadi sebenarnya lu nggak tahu si setan obor itu bisa ngelakuin hal-hal jahat, atau misalnya kita kalau papasan dengan setan obor itu kenapa-napa. Ya gue nggak tahu, nggak pernah ngalamin secara langsung. Gue cuma denger-dengar cerita yang beredar aja. Kalau setan obor itu, kalau kita papasan dengan setan obor, itu kita kabur, jangan sampai ketemu papasan banget, nanti kita bisa kenapa-napa. Dan emang gue pikir juga, kata si Henry, gue pikir juga itu cuma mitos belaka kalau misalnya si setan obor ini munculnya tuh pas selesai musim panen. Ternyata beneran. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya si setan obor itu bisa ngapa-ngapain kita. Si Pendi cuma haho be dari tadi kan. Akhirnya setelah mereka berdua menutup pintu belakang asrama, Pendi pamit sama si Henry. Ri, gue ngantuk, balik dulu kamar, mau tidur. Besok Senin pagi nih, gue mau datang pagi-pagi ke sekolah, mau nyontek, kata si Pendi kan. Ya udah sono tidur. Si Henry balik ke kamarnya, kemudian si Pendi juga balik ke kamarnya. Pas Pendi lagi mau buka pintu, dia inget tuh kejadian yang di sawah sama kejadian yang Gundurwo. Dan kondisinya asrama lagi sepi. Tiba-tiba merinding lah bulu kuduknya dia kan. Dia tutup lagi pintu kamarnya. Dia lari kecil ke kamar Henry. Henry baru mau masuk. Ri. Kenapa lu balik lagi? Gue nginep di kamar lu ya. Takut gue sendirian. Sebelumnya kan ketemu Gundurwo. Sekarang ketemu setan obor. Nah, ntar di kamar gue ketemu siapa? Mendingan gue ketemu lu di kamar lu, katanya. Ya udah masuk, kata si Henry. Masuklah mereka tuh berdua ke kamar. Lama mereka berdua langsung istirahat. Gitu kan, istirahat, dan besok paginya, karena besok paginya mereka harus berangkat ke sekolahnya masing-masing. Demikianlah kisahnya Pendi ketemu dengan setan obor. Lagi-lagi Pendi ketemunya tidak sendirian, tetap ngajak temennya buat ketemu setan obor, berdua lagi dengan si Henry. Selanjutnya gue akan menceritakan tentang pengalaman Pendi ketemu kuntilanak dan pocong. Ketemu kuntilanak dulu baru pocong. Nah, kuntilanaknya tuh ada di pohon besar, 2 pohon besar yang ada di sungai irigasi, yang malam-malam si Pendi nggak jadi ke situ. Untungnya Pendi nggak jadi ke sana. Gue Lepi, assalamualaikum.